Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ini Akh Ruwaifi memberikan salam ya, teman-teman ya, memberikan salam ke Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa halukum ayyuha at-talabah fi hadhihi lailah? Bi khairin walhamdulillah. Nah, bagaimana kabar kabar antum dan antuna di malam hari ini? Baik atau ada yang sakit atau ada yang sibuk? Sehat semua ya? Nah, alhamdulillah. Nah, Nawasil dirasatana. Nah, Nawasil dirasatana wa nastamir maqad darasna fi usbu'il al-madhi ya. Insya Allah di pertemuan ini yaitu hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita pelajari di pekan kemarin ya. Jadi di pekan kemarin itu kita mempelajari tentang mabadi al-asyrah ya atau 10 kata pengantar tentang ilmu nahwu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, di kitab ini itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan murojaah ya. Pertanyaan-pertanyaan murojaah untuk kita bahas ya. Akan tetapi nanti ya, kita bahas materinya dulu kemudian soal-soalnya. Ya, seperti itu. Nah, wal'an na'ti ila al-bab al-awwal wasani. Ya. Kita sekarang akan mempelajari bab pertama yaitu al-kalam dan juga bab kedua al-bina wal i'rab. Ya, sebagaimana yang kemarin kita bahas bahwasanya di buku ini ya, di buku Al-Mukhtasar fi Nahwi itu ada dua bab besar ya, teman-teman ya, yaitu al-kalam dan al-bina wal i'rab. Nah, kita akan membahas bab pertama dulu yaitu al-kalam. Nah, al-kalam di sini ada lima pasal ya, teman-teman ya. 5 pasal. Pasal yang pertama adalah pengertian kalam. Kemudian yang kedua anwaul kalimah ya. Pasal yang kedua adalah anwaul kalimah. Macam-macam al-kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata ya. Artinya adalah kata atau kalimat tunggal ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah anwaul fi'il ya, macam-macam dari fi'il. Kemudian pasal yang keempat adalah alamatul asma wal af'al wal huruf. Tanda-tanda dari isim, fi'il, dan huruf. Itu pasal keempat. Ya. Kemudian pasal yang kelima adalah an-nakirah wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Ya. Jadi lima pasal ini merupakan pembahasan dari bab pertama, yaitu al-kalam. Ya. Jadi di sini anak ingin memfokuskan pembahasan kita di 5 pasal ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah eh, kita masuk ke pasal yang pertama, teman-teman, yaitu ta'rif al-kalam, pengertian kalam. Ya, apa pengertian kalam? Ya, fihi mas'alatan. Di dalam pasal 1 ini ada 2 pembahasan, teman-teman, atau 2 permasalahan. Al-mas'alatul ula atau pembahasan yang pertama atau permasalahan yang pertama, ma huwa al-kalam inda an-nahwiyin, ya. Apa pengertian kalam menurut ulama nahwu, ya. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya kalam di sini itu adalah
menurut dari ulama nahwu. Ya, jadi bukan menurut ulama balaghah, bukan menurut ulama tafsir, bukan menurut ulama lughah, ya. Jadi kalam yang kita pelajari di malam hari ini itu adalah menurut dari ulama nahwu, ya, seperti itu. Apa itu kalam di dalam atau menurut dari ulama nahwu itu ini teman-teman. Al kalamu huwa ma tarakkaba min kalimatain au aksar wa afada faidatan yahsunu sukutu alaiha. Ya. Kita ngucapin bareng-bareng yuk teman-teman yuk. Apa namanya? Kita ngucapin bareng-bareng, ikuti setelah Ana, ya. Seperti itu. Jadi setelah Ana mengucapkan, ya, nanti kalian buka mic kemudian menirukan ucapan Ana. Ya, seperti itu. Al kalamu huwa. Ya, teman-teman. Al kalamu huwa Al-kalamu huwa ma tarakkaba min kalimataini Ma tarakaba min kalimataini kalimataini au aksara au aktsara wa afada wa ada faidatan yahsunu sukutu alaiha. Faidatan faidatan sukutu yahsunu alaiha. alaiha. Ayo sekali lagi ya. Al kalamu huwa Al-kalamu huwa ma tarakkaba min kalimataini Matarokaba min kalimatan ini au aksara au wa afada faidatan yahsunu sukutu alaiha. wa afada faidatan sukutu minha. Nah, itu definisi kalam dari ulama nahwu. Yaitu kalam adalah sesuatu yang bisa dirangkai dari dua kata. Ya, dari dua kata. Bentar ya, teman-teman. Ya, dua kata atau lebih. Ya. Dua kata bahasa Arab atau lebih. Dan rangkaian itu ya menyebabkan suatu faidah yang bisa dipahami oleh pendengar. Ya. Jadi di mana di pengertian ini ya, kalam itu harus berbentuk dua kata, teman-teman. Harus berbentuk minimalnya dua kata atau lebih. Ya, minimalnya dua kata atau bisa lebih. Ya. Dan juga apa, teman-teman? Bisa menimbulkan atau bisa memberikan faidah yang membuat pendengar itu paham. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya ya, teman-teman. Contoh yang pertama adalah Zaidun mujtahid. Zaidun mujtahidun. Zaid itu adalah orang yang giat. Ya. Ketika misalkan ana ngomong ke antum dan antuna, Zaidun mujtahidun. Antum dan antuna paham nggak? Mafhum. Mafhum, ya kan? Mafhum. Oke. Kalau misalkan antum mafhum, kemudian di dalam apa namanya contoh ini ada dua kata bahasa Arab, yaitu Zaid dan mujtahid, maka ini disebut kalam. Kata kalam. Ya, maka Zaidun mujtahid itu disebut apa? Kalam. Kalam, ya. Ahsantum. Barakallahu fiik. Nah, kemudian misal yang kedua yaitu Ja'a Amrun. Amr itu telah datang. Kira-kira antum paham nggak maksud ana ngomong kayak gitu, paham nggak maksudnya? Paham Ustaz. Paham, ya kan? Paham kan? Berarti ana mengabari
mengabari kalian itu tentang kedatangan Amr. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah paham dan juga di mana di kalimat ini itu tersusun dari dua kata, maka ini disebut apa? Disebut apa teman-teman? Kalam. Kalam. Ya, kalam. Masya Allah. Ya. Mungkin antum dan antuna bertanya seperti ini. Ustadz, Ana mungkin untuk contoh yang kedua ini kurang paham, Ustadz. Ya. Kalau misalkan kayak gini, Ustadz, kita mengatakan ja'a amrun atau ja'a amrun ilal fasal. Amr datang ke kelas. Itu bagaimana, Ustadz? Bagaimana, teman-teman? Itu kalam atau bukan? Kalam. Termasuk kalam. Termasuk kalam. Ya. Kita lihat dari ja'a amrun itu sebenarnya sudah mufidah, teman-teman. Ini sebenarnya sudah mufidah. Nah, kalau misalkan tadi contohnya ja'a amrun ilal fasal itu kalau di bahasa kita itu seperti keterangan, teman-teman. Seperti keterangan. Ya. Keterangan. Atau bahasa Arabnya atau di dalam ilmu nahwunya ini disebut muta'alliq. Disebut apa, teman-teman? Muta'allim. Muta'alliq. Mutakallim. Mutakallim. Muta'alliq. Muta'allim. Oh, muta'allim. Naam. Muta'alliq ila ma qablahu. Ya, seperti itu. Dan ini terjadi ketika di fi'il lazim. Nanti kita bahas nanti ya, teman-teman ya. itu pembahasannya udah jauh, teman-teman. Tapi nanti sabar ya, sabar. Tapi untuk ini sudah paham, teman-teman? Naam, alhamdulillah mafhum. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini yang ketiga nggak usah Ana jelasin ya, teman-teman ya. Ini sudah banyak nih ininya apa? Katanya sudah banyak ya. Sa'idal khatibu alal mimbar. Ini kalam apa? Langsung aja teman-teman, kalam apa bukan ini? Kalam. Kalam. Kenapa kalam? Nah, sudah mufidah. Oke. Abdul Qadir jawab ini mufidah. Oke. Terus habis itu yang kedua apa? Terkumpul padanya makna apa? Pengertian kalam. Susun dari dua kalimat, mufidah, Arabi. Ya, bagus. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi sa'idal khatibu alal mimbar, ya, alal mimbar itu kalam. Kenapa kalam? Karena terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama mufidah. Ya. Kalau Ana mengucapkan sa'idal khatibu alal mimbar, kalian pasti paham kan? Maksud dari Ana bilang kayak gitu apa? Ya kan? Ya enggak? Berarti Ana ngabarin antum, oh, berarti khotib itu sedang naik ke mimbar. Nah, kemudian di susunan ini ya, di susunan yang ketiga ini itu ada berapa kata, teman-teman? 4. Matarokaba min kalimata ini au akthar. Ya, seperti itu. Jadi 3 misal ini ya, teman-teman ya. 3 contoh ini semuanya adalah kalam. Semuanya adalah kalam. Semuanya adalah kalam. Nah, oke. Di lembar selanjutnya, teman-teman, ternyata ya kalam itu bisa berbentuk satu kata, teman-teman. Itu bisa berbentuk satu kata. Akan tetapi itu sebenarnya 2 kata. Sebenarnya apa?
Sebenarnya berapa teman-teman? 2 kata. Dua. Dua Dua kata. kata. Nah, ini terjadi ketika kita mengatakan di fi'il amr yang fa'ilnya satu. Ya, contohnya di sini iqra. Ya, nah di sini faidah. Ada sebuah faidah teman-teman. Qad yatarakkabul kalamu min kalimata ini. Ya, kalam itu bisa tersusun dari 2 kata. Ihdahuma dzahirah wal ukhra mustatirah. Salah satunya nampak dan salah satunya tersembunyi, teman-teman. Contohnya yaitu iqra. Berarti ini apa contohnya? Fi'il amr yang fa'ilnya satu. Ya, fi'il amr yang fa'ilnya anta. Ya, iqra. Kemudian ijlis, izhab. Kemudian apa, teman-teman? Kul. Kul. Nam. Semuanya fi'il amr ketika fa'ilnya anta itu termasuk kalam. Termasuk apa, teman-teman? Nah, kalam. Kenapa kalam? Karena dia pada asalnya itu ada 2 kata. Tapi salah satu dari katanya itu adalah tersembunyi. Tersembunyi. Ya, Mustatir. seperti itu. Oleh karenanya Imam Ibnu Malik mengatakan bagaimana teman-teman? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Ya. Kalam menurut kita ulama nahwu itu adalah lafzun mufid. Lafat yang berfaedah kastaqim. Seperti istaqim. Ya, seperti itu. Nah di sini ada keterangannya teman-teman ya. Hadhihi laisat kalimah wahidah wa innama kalimatan ihdahuma zahirah iqra wal ukhra mustatirah. Ya. Nah, iqra itu sebenarnya 2 kata, teman-teman. Kata yang pertama itu iqra-nya sendiri, kemudian kata yang kedua itu tersembunyi, yaitu anta. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mengatakan iqra anta, antanya itu jadi taukid, teman-teman. Antanya itu jadi apa? Taukid. Jadi taukid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, ada yang tahu, teman-teman? Ini masih awal-awal ini. Tentang apa? Tentang kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Satu, dua, tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana, teman-teman? Qulna ya Adamus Kun anta wa zawjukal jannah. Qul ya Adamus kun anta. Anta di sini i'rabnya apa, teman-teman? Apa tadi? Taukid. Taukid. Ahsantum barakallahu fikum. Masya Allah. Paham, teman-teman? Paham sampai sini? Paham Ustaz? Alhamdulillah. Nah, oke. Kemudian di sini ada permasalahan kedua, teman-teman. Di sini ada permasalahan kedua. Halil kalimah wahidah tusamma kalaman inda nahwiyin. Apakah satu kata bahasa Arab itu termasuk kalam? Termasuk kalam dalam dari ulama nahwu, ya, atau menurut ulama nahwu? Maka di sini jawabannya adalah al kalimah wahidah la tusamma kalaman inda an-nahwiyin. Jadi satu kata, walaupun itu bahasa Arab ya teman-teman ya, itu tidak termasuk kalam menurut ulama nahwu. Berarti kalam itu tadi syaratnya harus berapa, teman-teman? Minimalnya? 2. Ya, 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih. Nah,
Kenapa? Li'annaha la tufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Karena satu kata walaupun dia bahasa Arab akan tetapi dia tidak memberikan faidah. Contohnya ketika kita mengatakan jaa. Misalkan anak datang anak bilang ke Akh Abdul Qadir, jaa. Kira-kira antum paham nggak? Paham yang ana maksud nggak? Akh Abdul Qadir. Belum jelas tak kalau ja'ah saja. Belum jelas kan? Lah ja'an. Karena nah. Ya, tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk datang ke antum atau antuna bilang kayak gini. Misalkan tadi ya, Ukhlisna misalkan. Misalkan temennya Ukhlisna datang. Ukhlisna, zahabat. Kira-kira paham nggak? Nah, nggak paham ya. Maksudnya, ya apa? Zahabat apa? Gitu. Misalkan kayak, nah seperti itu. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu tidak disebut kalam. Ya, seperti itu. Misalkan juga Zaid, misalkan juga Sajarah. Ya. Ya ini apa gitu loh ya. Ini apa? Ya, ini apa? Maksudnya apa kalau misalkan kita mengucapkan satu kata saja di dalam bahasa Arab. Makanya di sini al-kalimah wahidah la tusamma kalaman inda an-nahwiyin. Nah, kecuali teman-teman ya, kecuali satu kata itu bisa menjadi kalam jika misalkan muqaddar, teman-teman. Jika misalkan muqaddar. Misalkan nih, ya, atau ditakdirkan gitu ya. Maksudnya, misalkan kayak jawaban dari pertanyaan. Misalkan kayak gini, anak nanya ke Akh Abdul Qadir. Akh Abdul Qadir, tadi yang goib di kelas siapa? Kemudian Akh Abdul Qadir jawab kayak gini. Zaid. Satu kata doang. Ini termasuk kalam apa bukan, teman-teman? Enggak termasuk. Kalam. Kalam. Bagus. Masya Allah. Ruwaifi. Ini kalam. Kenapa? Karena walaupun satu kata, tapi dia itu teman-teman? Hasil dari jawaban pertanyaan. Ya, ini kalam. Ya. Nah, di sini Syekh Khalid mengatakan illa idza kana kalamu muqaddaran. Kecuali jika kalam itu muqaddar. Ya. Seperti seseorang berkata, "Madza fa'ala Zaidun?" Ya. Zaid itu ngapain? Maka kita menjawab jaa. Ya. Maka berarti takdirnya atau bentuk lengkapnya, teman-teman, itu adalah jaa Zaidun. Ya. Berarti tadi misalkan kayak gini, teman-teman. Akh Abdul Qadir, tadi yang goib siapa? Akh Abdul Qadir jawab Zaid. Berarti bentuk lengkapnya apa, teman-teman? Zaid tidak hadir. Ya, maka bentuk lengkapnya adalah Zaidun ghaibun. Ya, seperti itu. Paham, teman-teman? Paham, Ustaz. Nah, ya. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Seperti orang mengatakan manil ladzi najah. Siapa yang lulus? Maka dijawab Zaid. Ini tolong yang mainan Zoom jangan dimainin ya, teman-teman ya. Ayo, hormati majelis ilmu, teman-teman. Hormati majelis ilmu. Nah, maka dijawab Zaid. Maka Zaid ini ya, maka bentuk lengkapnya itu adalah Zaidun najah atau Zaidun najih. Maka ini disebut kalam. Maka ini disebut kalam. Nah, ya, seperti itu.
Ya, ini ringkasannya ya, teman-teman ya. Ini ringkasan dari apa yang kita bahas. Ya, ini ada jadwalnya ya, teman-teman ya. Ini ada jadwalnya. Ini ringkasannya ya, teman-teman ya. Ringkasannya yaitu kalam. Kalam ta'rifnya adalah matarokkaba min kalimataini au aktsar wa afada faidatan yahsunu sukutu alaihi. Misalnya Zaidun katib, jalasa Amr, innas sama'a mumtirah. Apa arti mumtirah, teman-teman? Hujan. Hujan, ya, betul. Insyaallah. Oke, kita hafalan dulu ya, teman-teman ya. Seperti biasa, ikuti setelah ana. Nah, al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Ayo bareng-bareng teman-teman. Al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Ma tarokkaba min kalimataini au aktsar Ma ما tarokkaba تركب من كلمتين أو أكثر wa afada faidatan yahsunu sukutu alaihi. وأفاد وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه. Oke, ana tes ya, tes apa tes? Tes ini ya, tes hafalan ya. Ana tunjuk satu orang. Ana tunjuk satu orang itu buat mengulangi hafalannya. Oke. Ana tunjuk siapa ini? Akhfajri. Mana Akhfajri? Ya Ustaz. Nah. Al-kalamu huwa? Nggak ingat lagi Ustaz. Nggak ingat lagi ya? Langsung nggak ingat. Nah, Akhfajri mau dilempar ke siapa? Siapa ya? Mungkin Ria Andre. Ria Andre. Nah, Andre. Ustaz. Nah. Oke, antum sebentar. Antum kena lempar ini ya. Akhfajri ya. Yes. Nah, ayo al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Alhamdulillah lupa juga Ustaz. Masya Allah. Al-kalamu huwa. Alhamdulillah lupa ya. Nah, Masya Allah. Apa Ustaz? Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita ini lagi ya. Kita hafalan lagi ya. Oke. Al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Ayo bareng-bareng. Al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Ma tarokkaba min kalimataini. ما تركب من كلمتين Au aktsara. أو أكثر Wa afada faidatan yahsunu sukutu alaihi. وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, oke. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman ya. Contoh-contoh dari kalam nahwu dan kalam yang bukan nahwu ya. Contohnya adalah kalau yang kalam nahwu jalasa al-amiru. Kemudian ra'aitu asadan. Sa'ida al-waladu ala syajarah. Kemudian al-muslimuna mujtahidun. Ini siapa ini yang mainan Kemudian yang kalam ghairu nahwi ya, yang kalam ghairu nahwi itu inja'a ya, inja'a. Ini bukan nahwu, ini bukan kalam ya teman-teman ya, karena ini tidak berfaedah ya, tidak berfaedah atau tidak mengandung arti yang memuaskan ya, seperti itu. Nah, ini empat contoh ini adalah kalam yang selain nahwu, kalam ghairi an-nahwi. Nah, oke. Ini ada soal ya teman-teman ya. Ini ada soal. Oke. Dok alamah sah
amama al-ibarah as-sahihah wa alamah khata'. Amama al-ibarah al-khata' ma'a taswibi al-khata'. Oke. Ini ada pertanyaan teman-teman. Ya. Sahih khata'. Jadi antum ngasih tanda sahih dan ngasih tanda khata'. Oke. Tadi Akh Fajri sama siapa namanya? Akh Andre ya. Oke. Yang nomor tiga Ukhlisna ya. Yang nomor 3 Ukhlisna. Ukhlisna, apakah masih di sini? Halo? Ini kayaknya ya masih di sini. Nah, yang akhwat siapa yang mau jawab? Yang akhwat silakan angkat tangan. Oke, yang pertama Akh Fajri ya. Akh Fajri nomor 1, al-kalamu huwa ma tarakkaba min kalimataini au aktsar wa afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Benar apa salah, Akh Fajri? Benar. Yakin? Tarak. Ya. Yakin ya? Allah. Wahum. Tarak. Benar. Oke, Ana tanya Akh Andre ya. Akh Andre ini benar nggak Akh Andre nomor 1? Halo, Akh Andre? Oke. Akh Pramana. Akh Andre nomor 1 benar apa salah ini? Benar Ustaz. Nggak tahu. Benar Ustaz. Oh benar, ya. Benar ya. Oke. Akh Andre nomor 2. Al-kalamu qad yatarakkabu min kalimataini ihdahuma dhahirah wa ukhra mustatirah. Benar apa salah? Nah, Ana lagi Ustaz. gimana? Ini Ana lagi. Iya, kan tadi Ana nanya pendapat. Salah Ustaz. Ntar kalau antum jawab, nanti Ana tanya pendapat orang lain gitu. Ya. Salah Ustaz. Salah. Ya, yakin nih. Iya Ustaz. Oke. Akh Andre jawab salah ya, teman-teman ya. Oke, Ana tanya ke Akh Abdul Qadir. Akh Abdul Qadir, jawaban salah dari Akh Andre benar nggak? Ustaz, ralat boleh nggak? Enggak dong, nggak bisa dong. Aku bilang benar Ustaz. Gimana, Akh Abdul Qadir? Ini jawabannya Akh Andre salah, betul apa salah? Ini apa jawabannya teman-teman? Benar. Benar Ustaz. Jawaban yang pertama salah. Nah. bisa nego ya. Coba dulu gitu Ustaz. Ini yang nomor 3, Akhwat ada yang mau jawab, Akhwat? Atau Ana tunjuk aja ya. Fadilah Az-Zahra. Ini siapa nih? Rusnah Ustaz, Afwan. Nah, silakan dijawab. Salah Ustaz. Al-kalimah wahidah la tusamma kalaman inda nahwiyin. Benar. Betul apa salah? Benar. Benar ya. Benar, oke. Akh Abdul Qadir, ini jawaban dari Bu Rusnah, benar apa salah ini? Naam, sahih. Ya, sahih. Masya Allah. Ya, fahimtum teman-teman? Naam, alhamdulillah. Fahimna. Ya, oke. Nah. Oke, di sini ada
Di sini ada latihan juga teman-teman yang kedua. Latihan yang kedua. Oke, latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini aja dah. Anak garis bawah aja dah. Al-Quran, Alkitab, kemudian Al-Asad, sama Al-Ilm. Oke, ada 1, 2, 3, 4. 4 contoh, ya, 4 kata. Tolong jadiin kalam. Tolong jadiin kalam. Nah, siapa yang mau menjawab teman-teman 4 kata ini? Enggak, satu orang satu kata. Silakan, siapa yang mau jawab? Yang Asad dulu siapa? Angkat tangan. Jadikan apa Ustaz? Jadikan kalimat Kalam. gitu. Ya, jadiin kalimat. Antum, Al-Fajri? Belum, mikir dulu. Ustaz. Oke, Abdul Qadir, silakan. Al-Asad apa? Al-asadu kabirun. Al-Asadu kabirun. Ya, singa itu besar. Ini termasuk kalam apa bukan, teman-teman? Kalam. Nah, kalam. Ya, kalam. Masya Allah. Oke. Ini Al-Asad udah ya. Oke, Abdul Qadir. Oke, kemudian Al-Ilm. Al-Ilmu. Siapa yang mau menjawab? Al-ilmu mufidun. Oke. Akhruwaifi ya. Al-ilmu mufidun. Nah, ilmu itu bermanfaat. Kalam apa bukan? Kalam. Kalam. Nah, oke, Masya Allah. Naam, kalam. Oke. Kemudian yang ketiga Al-Quran. Tapi anak pengen yang jumlah fi'liyah ya, teman-teman ya. Silakan yang mau menjawab. Gampang ini. Ana Ustaz. Oke. Bu Rusnah, silakan. Ana akra'ul Qur'ana. Nah, Masya Allah. Ana akra'ul Qur'an. Wah. Ana akra'ul Qur'ana. Aku membaca Al-Quran. Ini kalam apa bukan, teman-teman? Kalam. Kalam. Nah, yang keempat Alkitab, silakan. Yang mau menjawab, teman-teman. Nah. Ini Xiaomi M 2003 J1 SC mau jawab ini. Ya, mau jawab ya. Atau siapa yang mau jawab? Silakan. Ana. Oh, Abdul Qadir. Nah, silakan Abdul Qadir. Al-kitabu alal maktabi. Masya Allah. Al-kitabu alal maktab. Kitab itu di atas meja. Masya Allah. Ya, itu kalam ya, teman-teman ya. Nah, oke. Pembahasan pertama sudah selesai ya, teman-teman ya. Nah, pembahasan pertama sudah selesai. Pembahasan pasal pertama sudah selesai. Sekarang kita ke pasal yang kedua, teman-teman. Anwa'ul kalimah. Macam-macam kalimah. Apa tadi makna kalimat, teman-teman? Kata. Kata. Ma tarakkaba min kalimatain aw aktsar. Tidak. Al-kalimah, Abdul Qadir. Al-kalimah. Oh, naam. Naam. Nah. Al-kalimah. Apa arti al-kalimah tadi? Kata. Kata. Ya, kata. Nah, Kata. di dalam pembahasan pasal kedua ini ada 2 pertanyaan ya, teman-teman ya. Atau maaf, Naam. ada 4 permasalahan. Ya, ada 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah ma hiya anwa'ul kalimah. Apa saja macam-macam kata di bahasa Arab. Ya. Nah, anwa'ul kalimah salasah. Ya, jawabannya adalah macam-macam kata di dalam bahasa Arab itu ada 3, teman-teman. Yang pertama apa? Al-ismu. Yang pertama isim. Atau bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Kata Benda. Nah, kata benda. Yang pertama al-ism atau kata benda. Yang kedua adalah al-fi'lu. Apa al-fi'lu?
Kata Ah, kerja. Kata kata kerja. kerja. Kemudian atsalis al-harfu. Apa al-harfu, teman-teman? Huruf. Huruf Huruf. sambung. Ya, ya huruf. Ya, nah, ahsan. Kata sambung. Benar. Kata sambung. Al-huruf itu artinya adalah kata sambung. Kata apa? Kata Kata sambung. sambung. Nah, oke. Kemudian permasalahan yang kedua, isim itu apa sih? Ya, isim itu apa itu isim? Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, ya memang isim itu artinya adalah kata benda. Tapi kalau pengertian bahasa Arabnya apa? Ya, al ismu huwa kullu kalimatin dalat ala makna fi nafsiha walam tuktaran bisama. Ya, isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna. Ya, yang menunjukkan makna, teman-teman. Jadi suatu kata itu ada maknanya. Kemudian dan tidak terpaut dengan waktu. Tidak terpaut dengan apa? Tuh. Waktu. Dengan waktu. Jadi kita bisa mengucapkan kata ini yang akan datang besok atau kemarin atau sekarang. Ya, seperti itu. Itu adalah isim, teman-teman. Itu adalah isim. Nah, contohnya ya di sini ya, contohnya ya. Muhammadun, Asadun, Arodun, apa Ardun, teman-teman? Bumi. 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 Ya. Baitun, Malun, Syajaratun, Alhamdu. Apa arti Alhamdu? Pujian. Pujian. Nah, ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Muhammadun, Asadun, Arodun, Baitun, Malun, Syajaratun sama Alhamdu ini tidak terikat dengan waktu. Jadi kita bisa mengucapkan kata-kata ini semau kita. Ya, mau kita katakan besok, atau mungkin dulu kita pernah mengatakan ini, atau mungkin sekarang kita mau mengatakan ini bebas dan boleh. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada faedah, teman-teman. Di sini ada faedah. Jadi yang dinamakan isim itu adalah kata yang menunjukkan arti manusia, hewan, nabat. Nabat itu apa? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Jamat apa? Teman-teman jamat? Benda mati. Benda mati. Benda mati. Ya, bagus. Benda mati dan juga tempat. Jadi isim itu kategorinya ada 6 ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Yaitu manusia. Kemudian apa? Hewan. Kemudian tumbuhan. Baru habis itu? Benda mati. Ya, benda mati sama Tempat. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ya kalau membaca kamus atau membaca buku-buku bahasa Arab ya. Kemudian antum dan antuna tahu maknanya. Oh, misalkan Makkah. Makkah itu tempat. Maka berarti Makkah itu apa? Isim. Ya, semua nama tempat di dunia ya, teman-teman ya. Kazakhstan, Uzbekistan, Rusia, Cina, Jepang, Yaban ya. Terus apa? Kalau Cina apa, teman-teman? Bahasa Arabnya? Sin. Ya, Sin. Sod ya nun. Sin. Ya. Terus apa lagi? Thailand ya. Thailand itu ini teman-teman. Tulisannya itu ta ya lam alif nun dal. Thailand. Ya semua nama ya teman-teman ya, semua nama negara di dunia ini itu termasuk isim. Termasuk di dalamnya apa? Nama kecamatan, nama kabupaten, nama jalan itu juga isim, teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau nama jalan itu masuknya apa? Nah, masuknya apa, teman-teman? Makan. Enggak, nama jalan. Jamat.
jamat, ya. Nah, ya bisa juga makan sih, bisa juga makan. Tapi kan jalan tuh benda mati ya teman-teman ya. Jalan itu kan nggak punya mata. Kemarin itu teman-teman ya, pas waktu anak ngajar balaghah teman-teman. Itu anak ngajar majas ya teman-teman ya, ngajar majas. Salah satu bentuk majas itu ada namanya majas. Ini nggak apa-apa nih teman-teman, anak cerita kayak gini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Apa Ustaz? Salah satu bentuk majas teman-teman itu ini intermezzo ya, ini intermezzo teman-teman. Salah satu bentuk majas itu ada namanya majas mursal. Contoh dari majas mursal itu kayak gini teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i" "wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i rizqa." Kata rizqa atau kata rizkun itu sesuatu yang menyenangkan teman-teman. Ya bisa berupa makanan, minuman, uang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah menurunkan dari langit itu rezeki. Maksudnya itu apakah yang turun dari langit itu makanan teman-teman? Makanan atau minuman gitu. Allah menurunkan Coca-Cola atau Allah menurunkan uang. Gitu bukan teman-teman? Bukan. Bukan. Yang turun dari langit apa? Hah? Yang turun dari langit itu air hujan. Maka rizqo di sini adalah majas. Dengan sebab air hujan tumbuhlah rezeki. Oke. Nah, jadi ya seperti itu juga ya teman-teman ya, seperti itu juga. Nama jalan itu bisa disebut jamat. Bisa disebut jamat dan juga bisa disebut makan. Ya, seperti itu. Nah, ya kan karena jalan nggak punya mata ya teman-teman ya. Nggak punya mata dan juga nggak punya mulut. Nah, oke. Masalah yang ketiga itu adalah apa itu fi'il teman-teman. Ma huwa al-fi'lu. Oke. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat fi zamanin. Jadi fi'il itu lawan katanya isim ya teman-teman ya. Apa namanya? Anonim ya namanya ya. Anonimnya isim. Kalau isim itu ada satu kata, itu kata yang kita bebas mengucapkan kapan aja, tapi kalau fi'il ini enggak. Fi'il ini harus sesuai dengan waktunya. Ya. Kalau kejadian masa lampau, maka kita harus mengucapkan kejadian masa lampau, teman-teman. Kita ungkapkan dengan ungkapan masa lampau, bukan masa sekarang. Ya, seperti itu. Nah, jadi fi'il ini adalah lawan kata dari isim. Ya, seperti itu. Contohnya adalah hafidho, jalasa, yahfadhu, yajlisu, ihfadh sama ijlis. Ya, seperti itu. Nah, dari contoh ini teman-teman, ini adalah fi'il ya, karena dari contoh ini itu mengandung waktunya masing-masing. Ya. Hafidho, kalimat hafidho itu dia tuh mengandung makna teman-teman, yaitu apa? Al-hifdhu, hafalan. Tapi ini waktunya lampau. Biasanya kalau kita artikan di Indonesia ya teman-teman ya, itu artinya telah atau Sudah. ya atau sesudah gitu ya teman-teman ya. Telah atau sesudah. Misalkan aku sudah hafal, ya pakainya hafidho, bukan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yahfadhu
itu juga mengandung makna hifdz, tapi waktunya sekarang, teman-teman. Waktunya sekarang atau nanti. Nanti. Jadi kalau misalkan kita mengatakan aku belum hafal, itu pakai hafidho apa yahfadhu, teman-teman? Aku belum hafal? Hah? Yahfazu. Yahfadhu. Fi'il mudhari. Aku belum hafal. Itu berarti hafalnya kapan? Nanti. Ya, nanti. Berarti dia memakai kata yahfadhu, Yahfadhu. bukan hafidho. Ya, seperti itu. Nah, terus ihfaz itu adalah maknanya apa namanya? Maknanya hafalan, dia tuh zamannya yang akan datang, teman-teman. Yang akan datang. Ya. Kalau fi'il amr itu memang zamannya yang akan datang ya, teman-teman ya. Jadi bukan sekarang. Bisa sekarang juga sih. Ya, bisa sekarang juga. Misalkan kayak ya Muhammad, uknus al-bait. Ya, wahai Muhammad, sapulah rumah. Kemudian Muhammad langsung nyapu. Itu bisa. Ya, seperti itu. Nah, jadi berarti yang membedakan antara fi'il mudhari sama fi'il amr apa, teman-teman? Waktu. Ayo, siap. Hah? Az-zaman. Bentuknya. Bentuk. Iya. Baik. Fi'il mudhari dan fi'il amr itu zamannya sama, teman-teman. Al-hal, sekarang atau mustaqbal. Atau yang akan datang. Yang membedakan apa? Bentuknya. Bentuk. Kalau mudhari itu pakai ya atau pakai huruf mudharaah. Kalau amr itu biasanya ihfaz, pakai kata uf'ul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah huruf, teman-teman. Huruf. Artinya apa tadi huruf? Kata Sambung. kata sambung. Nah, yang mana kalau dalam istilah nahwunya itu adalah kullu kalimatin dalat ala makna fi ghairiha. Huruf adalah segala sesuatu atau kata yang mengandung makna jika disambung dengan yang lain, teman-teman. Jadi kalau kita mengatakan huruf ini tok, satu itu saja, itu nggak ada maknanya. Oke, contoh fi. Ana ngomong kayak gini. Misalkan ukhlisna fi. Apa namanya? Paham nggak ukhlisna? Ana mengatakan ukhlisna fi. Paham nggak apa yang Ana bilang? Nggak paham, teman-teman ya. Makanya kalau misalkan Ana bilang kayak gini, ukhlisna, ana fil bait. Paham nggak? Ustaz. Paham. Ya. Nah, maka kayak gitu, teman-teman. Jadi ya namanya juga huruf ya, teman-teman ya, kata sambung. Jadi dia tuh menyambung sesuatu yang lain. Ya, seperti itu. Contoh dari huruf ini ya, teman-teman ya. Fi min ala lakinna. Ini bisa dibaca lakinna sama lakin ya, teman-teman ya. Ila, bala, hatta, an, saufa, laita sama la'alla. Ini semuanya huruf, teman-teman. Ya, semuanya huruf. Nah, semua kata ini itu tidak menunjukkan makna kecuali jika bersambung dengan yang lain. Contohnya adalah nazartu fil mushaf. Di sini mana hurufnya, teman-teman? Fi. Ya, betul. Nah, fi ini gandengannya apa, teman-teman? Sambungannya apa? Al-mushaf. Al-mushaf. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, kemudian contoh yang kedua, jalastu alal kursi. Hurufnya mana, teman-teman? Ala. Ala. Sambungannya mana? Al-kursi. Ahsantum, barakallahu fiik. Nah, contoh yang terakhir, safartu ila Makkah. Mana hurufnya, teman-teman?
Ila. 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 Gandengannya apa? Makkah. Makkah. Barakallahu fikum al-jami'. Nah, barakallahu fikum al-jami'. Nah, sudah jam 9 teman-teman. Oke, sudah jam 9. Apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Tadi kayaknya Akh Abdul Qadir mau nanya. Apa? Akh Abdul Qadir. Tadi kayaknya angkat tangan. Itu untuk jawab soal tadi, Ustaz. Oh, untuk jawab soal tadi. Nah, Ustaz. Oke. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau mungkin ada pertanyaan silakan. Wah, Ana, Ustaz. ini pertanyaannya berat ya, Akh Ruwaifi ya. Ustadz izin bertanya, apa perbedaan antara kalam, kalimah, dan kalim? Wah, ini mah pelajaran alfiyah ya. Mau Ana jawab nih, mau Ana jawab. Dan kalim. Mau Ana jawab, teman-teman. Coba aja, Ustaz. Oke, Ringkas saja, Ustaz. ringkas saja ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalam, kalimah, sama kalim itu cara bedainnya gampang. Tinggal dilihat dari jumlah katanya. Kalau kalimah tadi berapa? Jumlah katanya? 1. 2. Selesai. 1. Kalimah itu jumlahnya 1 kata. Dah, itu kalimah. Selesai. Ya, paham ya? Nah, untuk kalam, itu tadi jumlah minimalnya berapa, teman-teman? 2, Ustaz. 2. Ya, Zaidun mujtahid. Kalam. Ya. Berarti kalau misalkan anak ngomong Zaid, apa teman-teman? Kalimah. Kalimah. Ahsan. Barakallahu fiik. ini aja dulu jawaban ringkas Ana ya. Jawaban ringkas Ana dilihat dari jumlah ininya. Oke, sekarang kalim. Kalim itu, teman-teman, itu lebih umum dari kalam. Lebih umum dari kalam. Oke. Ana ngasih contoh kayak gini. Misalkan lebih umum dari kalam. Ana kasih contoh kayak gini. In ja'a al-ustad. Jika ustad datang. Oke, pertanyaan Ana pertama, ini kalam bukan? Bukan. Bukan. Berarti kalim. Taib. Nah. Gimana? Sudah paham? Nah, mafhum. Sudah paham, Ustaz. Oke. Ana kasih pertanyaan lagi. Oke. Safartu ila. Kalam bukan? Bukan. Berarti? Kalim. Ahsan. Barakallahu fiik. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang, Ustaz. Sah. Oke, kalau Ana ngomong kayak gini, ila. Apa ini maksudnya? Kalimah. Huruf Kalimah. Ahsan. kalimah. Ya, jadi gini teman-teman. Kalim itu bisa masuk ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak mengandung faidah. Ya, seperti yang Ana bilang tadi teman-teman. In ja'a al-ustad, safartu ila, itu kalim, bukan kalam. Ya. Oke. Ana ngomong kayak gini teman-teman. Ana ngomong misalkan jalastu alal kursi. Ini kalam apa kalim? Kalam. Dua-duanya. Dua-duanya. Bagus. Dua-duanya.
Ingat teman-teman, ingat. Kalim itu lebih umum dari kalam. Ingat, kalim itu lebih umum dari kalam. Jadi kalau ana bilang jalastu alal kursi, ini bisa kalam, bisa kalim. Ingat ya, apa teman-teman? Kalim itu apa? Lebih umum dari Lebih kalam. Umum. Umum dari kalam. Oke, anak-anak kasih contoh, anak kasih contoh lagi. Nama Muhammadun fil firash. Apa ini? Kalam, kalim, apa kalimah? Kalam dan Kalam. kalim. Kalam dan Kalim. 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 ya, benar. Bisa kalam, bisa kalim. Gimana, Akhwati? Benar? Paham? Paham Ustaz. Insya Allah paham. Apa? Coba ulangi. Kalau kalimah itu satu kata, kalau kalam itu dua kata, dan kalim itu lebih umum dari kalam. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, oke. Ini sebenarnya pelajaran alfiyah ya, teman-teman ya. Pelajaran alfiyah, tapi nggak apa-apa. Kita bahas. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, silakan teman-teman. Pertanyaan. Gimana? Abdul Qadir? Antum ingin bertanya? Nah, ini sudah jam 9 lewat 6 ya, teman-teman ya. Nah, naktafi, jika tidak ada kita cukupkan ya. Nah, insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke admin ya, teman-teman ya. Admin Abiyu atau admin Sabil ya. Atau admin Ma'rifat Sabilul Haq. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tulis dulu ke mereka berdua, ke admin, kemudian admin nanti akan forward atau teruskan ke anak. Nah, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair Ustaz. Nah, wa iyyakum.